Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kemarin kita sudah membahas mengenai pemetaan pendataan non ASN. Nah, jadi kali ini saya akan memberitahu informasi bahwa ada 8 kelompok honorer yang tidak masuk dalam pendataan non ASN karena pada aplikasi yang sudah di launching itu nantinya akan tidak ada jenis jabatan yang bersangkutan. Jadi seperti yang diketahui, hanya ada 2 kelompok tenaga non ASN yang masuk ke dalam pendataan. Yang pertama adalah honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN. Kemudian pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintahan. Inilah 8 kelompok pegawai yang tidak masuk pendataan. Ini 1 ada pegawai Badan Layanan Umum, 2 Badan Layanan Umum Daerah, 3 petugas kebersihan, 4 pengemudi, 5 satuan pengaman atau satpam, 6 bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. Kemudian nomor 7, pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN. Nah, jika teman-teman belum memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada instansi yang bersangkutan, itu tidak bisa dimasukkan dalam pendataan non ASN. Atau jika teman-teman sudah bekerja minimal 1 tahun tetapi untuk mekanisme penggajiannya itu tidak melalui APBN atau APBD, melainkan misalkan melalui dana lain-lain, misalkan itu tidak bisa dimasukkan dalam pendataan. Kemudian nomor 8, pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBD. Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa syarat utamanya itu harus digaji atau dibayar melalui APBN maupun APBD untuk yang instansi daerah. Nah, kemudian bagaimana jika suatu instansi itu membutuhkan misalkan tenaga kebersihan. Nah, berdasarkan surat edaran yang keluar ini perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan daerah, jika kita melihat pada poin 6 yang bagian C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Nah, jadi nanti pada tahun 2023 semua bentuk honorer itu akan dihapuskan. Jadi selain P3K dan PNS itu tidak ada pegawai lain yang bekerja, kecuali jika ada instansi yang membutuhkan seperti tadi ada satuan pengaman dan pengemudi misalkan, itu menggunakan outsourcing ya. Oke, mungkin itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.